Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa Pagi, kabarnya? Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, Baik. semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, Ibu akan presensi terlebih dahulu siapa saja yang sudah bergabung hari ini. Oke, ternyata sudah semuanya bergabung ya. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung semua. Baik, Ibu akan menyampaikan mekanisme pembelajaran hari ini, yaitu di 15 menit pertama ini anak-anak mengikuti pembelajaran Ibu, yaitu nanti Ibu akan menjelaskan materi-materi biologi di Zoom meeting ini. Nah, kemudian di 15 menit terakhir nanti anak-anak bisa mengikuti diskusi dan tanya jawab di WhatsApp group ya. Nanti kalau anak-anak berpartisipasi aktif, Ibu akan memberikan nilai yang lebih kepada anak-anak sebagai nilai tambahan ya. Oke, diharapkan nanti bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran maupun diskusi. Oke, siap belajar ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan cek pengetahuan kalian dulu. Apabila mendengar kata keanekaragaman, apa yang ada di pikiran kalian? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Keanekaragaman itu kumpulan benda yang bermacam-macam, Bu. Kalau hayati itu makhluk hidup. Ya, ya, betul sekali ya, bahwa keanekaragaman itu adalah berbagai macam benda-benda. Terus kalau hayati itu adalah makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, hari ini sudah tahu ya bahwa kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita mengetahui apa itu KD hari ini. KD hari ini ada di 3.2, yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang meliputi gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Nah, lanjut ya, bahwa topik kita hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian dan tingkat keanekaragaman hayati, yang kedua persebaran flora dan fauna, yang ketiga manfaat keanekaragaman hayati, dan yang keempat ada kearifan lokal keanekaragaman hayati di Temanggung. Kita masuk ke materi yang pertama, ada pengertian keanekaragaman hayati. Nah, pengertian keanekaragaman hayati tadi sudah disinggung bahwa keanekaragaman hayati adalah berbagai macam benda yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri-ciri lain. Nah, kemudian ada tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di tingkat keanekaragaman hayati ini terbagi atas 3 tingkat, yaitu ada tingkat keanekaragaman hayati gen, ada tingkat jenis atau spesies, dan juga tingkat ekosistem. Kita bahas yang pertama mengenai tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen dulu. Nah, bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi pada makhluk hidup sejenis atau masih dalam satu genus yang sama. Kemudian penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya itu karena perkawinan antara dua individu sejenis yang menghasilkan keturunan dari kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut. Nah, di sini terdapat berbagai macam contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, di situ terdapat contoh bunga mawar, bisa dilihat di gambar ya. Di situ ada contoh yang tumbuhan, itu ada bunga mawar,
bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga mawar ungu, dan lain-lain bisa dilihat di gambar. Kemudian kalau yang hewan itu terdapat contoh dari ayam jago, ayam kate, ayam negeri, ayam kampung, dan ayam-ayam lainnya yang masih sejenis. Jadi itu adalah dari genusnya ayam. Nah, kemudian keanekaragaman tingkat hayati yang kedua adalah di tingkat jenis atau spesies, yaitu adalah keanekaragaman yang masih memiliki kekerabatan dekat antara satu dengan yang lainnya, atau keanekaragaman pada spesies yang masih dalam satu famili yang sama. Nah, di sini contohnya adalah ada famili dari Felidae atau suku kucing-kucingan, baik kucing rumah, kucing hutan, maupun kucing liar, dan kucing besar seperti macan atau singa dan citah di sini ya, bisa kita lihat di gambarnya. Kemudian kalau yang contoh tumbuhannya, misalnya ada pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren, dan juga pohon pisang. Nah, kita lanjut ke tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu di tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman di tingkat ekosistem ini adalah timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Nah, jadi secara umum, keanekaragaman ekosistem ini dibedakan antara ekosistem terestrial atau daratan dan ekosistem akuatik atau perairan. Nah, di sini terdapat contoh ya, di ekosistem terestrial atau darat itu misalnya ada sawah, di situ juga ada pegunungan gitu ya. Terus kalau yang ekosistem akuatik atau perairan itu misalnya adalah sungai, rawa, danau, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke materi persebaran flora dan fauna, adakah yang bisa menyebutkan, ini untuk mengecek pengetahuan kalian dulu ya, bahwa tingkat keanekaragaman itu terbagi menjadi berapa macam dan apa? Apa itu keanekaragaman yang ada macamnya itu? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Tingkatan keanekaragaman. Ya, silahkan. Jadi tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada tingkat gen, kemudian yang kedua tingkat jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem, Bu. Ya, betul sekali ya, Mbak Kamel, bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3, ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah persebaran flora dan fauna. Nah, persebaran flora dan fauna ini, tokoh yang mempeloporinya adalah menjadi 6 bagian berdasarkan kesamaan, perbedaan, maupun kemiripan flora dan faunanya. Nah, 6 wilayah tersebut yaitu meliputi Palearktik, Eutopia, Oriental, Australia, Neolitik, dan Neotropik. Nah, di Indonesia sendiri, garis yang dikenal sebagai garis Wallace dan Weber itu membagi Indonesia ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada flora dan fauna Indonesia bagian barat, itu disebut zona Asia atau zona Oriental. Kemudian flora dan fauna Indonesia bagian tengah itu adalah zona peralihan. Kemudian ada flora dan fauna Indonesia bagian timur, itu disebut juga zona Australia. Nah, jadi persebaran flora dan fauna Indonesia itu banyak sekali ya. Dan kemudian kita akan mengetahui tentang manfaat keanekaragaman hayati. Di sini ada sebagai manfaat pangan, yaitu terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan dapat digunakan manusia sebagai sumber pangan, diantaranya adalah sebagai makanan pokok, sayuran, dan lauk pauk.
Kemudian manfaat yang selanjutnya ada manfaat sandang dan papan. Nah, beberapa jenis hewan dan tumbuhan dapat dijadikan sumber bahan sandang. Contohnya adalah kapas, ulat, sutra, dan biri-biri itu dapat dijadikan sebagai pakaian gitu ya, atau kain. Nah, kemudian selain dijadikan bahan sandang, keanekaragaman hayati dapat dijadikan bahan papan dalam pembuatan rumah. Sebagai contoh, dalam pembuatan rumah digunakan kayu jati, misalnya mahoni. Nah, untuk membuat pagar rumah dan kursi itu biasanya menggunakan bambu. Nah, dalam pembuatan atap rumah, sebelum adanya genteng, biasanya itu kita menggunakan daun lokas seperti itu. Nah, kemudian manfaat di bidang pengobatan dan kosmetik itu contohnya adalah tumbuhan untuk bahan obat-obatan, yaitu ada jahe, kunyit, temulawak, alang-alang, dan lain sebagainya. Nah, pada orang-orang zaman dahulu itu biasanya menggunakan tumbuhan untuk digunakan sebagai kosmetik tradisional, contohnya minyak kemiri dan minyak kelapa untuk melemaskan rambut gitu ya. Kemudian ada beras untuk lulur, bunga-bungaan untuk pewangi seperti bunga mawar, melati, dan kamboja. Manfaat keanekaragaman hayati yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan merupakan sumber keindahan. Nah, jadi di sini manfaatnya adalah sebagai manfaat keindahan, baik bentuk, warna, maupun suaranya yang menjadikan hewan dan tumbuhan sebagai hiasan. Contohnya adalah seperti ikan lohan, ikan mas, bunga anggrek, mawar, burung kenari, dan burung kutilang, serta lain sebagainya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah di bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kekayaan aneka flora dan fauna sudah ada sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, seperti penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Oke, setelah mengetahui manfaat keanekaragaman hayati, kita di Indonesia itu adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Nah, di sini terdapat kearifan lokal di Temanggung yang bisa mengusulkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya adalah keanekaragaman hayati tembakau begitu. Nah, Temanggung merupakan daerah yang sering dijuluki kota tembakau karena terkenal dengan tembakau terbaiknya yaitu serintil. Nah, tembakau serintil ini hanya bisa tumbuh di Dusun Lamuk karena kondisi cuaca yang cocok untuk varietas tersebut. Nah, hal tersebut menjadikan keunikan tersendiri di daerah Temanggung, yang mana terdapat kearifan lokal berupa upacara Merti Bumi Polo atau yang disebut sebagai Selamatan Wiwit Tembakau atau Bako. Nah, Merti Bumi Polo sendiri adalah upacara awal tanam sebagai bentuk kepercayaan dalam proses mekanisme pengelolaan tembakau. Nah, di sini terdapat foto-foto acara Merti Bumi Polo, di mana itu tumpengnya adalah tumpeng tembakau hasil panennya seperti itu. Nah, di upacara ini nantinya diharapkan dapat mengawali awal yang baik dalam panen sendiri, menanam tembakau seperti itu. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran apa yang sudah kita dapat? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mbak.
Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati yaitu sebagai pangan, sandang dan papan, pengobatan, keindahan, dan pengetahuan dan teknologi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Ika. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, bahwa pembelajaran hari ini kita belajar mengenai pengertian keanekaragaman hayati itu apa, yaitu keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 macam, yaitu ada tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen, di tingkat jenis atau spesies, dan juga ekosistem. Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati itu ada di bidang pangan, sandang dan papan, pengobatan, keindahan, dan ada di bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi setelah mengetahui pengertian, tingkat keanekaragaman, dan juga manfaat, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, nanti ini tugas LKS keanekaragaman hayati bisa kalian kerjakan ya. Di sini terdapat KD, materi pembelajaran, dan klasifikasi makhluk hidup. Nanti anak-anak bisa melihat terlebih dahulu, dan nanti kalau yang belum paham nanti bisa chat ke Ibu atau bertanya ke Ibu dulu ya. Nah, ini pengerjaannya nanti dikumpulkan paling lambat pukul 9 malam ya. Nah, Ibu tunggu nanti dikumpulkan melalui ketua kelas, nanti dikumpulkan di email Ibu ya. Nah, karena waktunya sudah berakhir, Ibu akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, di sini masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, diberikan waktu 15 menit. Adapun yang bertanya ada Mbak Aprilia Kumalawati, ada Mbak Ani Safira, Mbak Oktavia, dan Mbak Ika. Nah, pertanyaan pertama itu mengenai yang bertanya adalah Mbak Aprilia, yang bertanya mengenai mengapa keberagaman flora dan fauna di Indonesia cukup tinggi. Kemudian Mbak Ani bertanya bahwa masih belum paham mengapa terdapat zona peralihan dan apakah letaknya berada di tengah-tengah antara zona oriental dan Australia. Kemudian pertanyaan dari Mbak Oktavia mengenai macam-macam flora dan fauna yang membagi Indonesia ke dalam 3 bagian menurut Wallace Weber, ada zona Asia, zona peralihan, dan zona Australia. Itu apa saja? Kemudian Mbak Ika bertanya mengenai mengapa tembakau bisa dijadikan kearifan lokal, lalu apakah kaitannya dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, di sini saya menjawab satu persatu, diawali dari pertanyaan Mbak Aprilia tentang keberagaman flora dan fauna Indonesia itu cukup tinggi. Nah, alasannya karena dipengaruhi oleh iklim, tanah, benteng alam atau relief permukaan bumi, suhu dan curah yang besar yang memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Nah, makin banyak air yang tersedia, makin banyak tumbuhan yang tumbuh, makin banyak pula hewan yang hidup di daerah tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan Mbak Ani Safira yang bertanya mengenai terdapat zona peralihan itu kenapa? Nah, alasannya karena bahwa fauna tipe peralihan umumnya terpusat dalam satu wilayah saja dan tidak tersebar di bagian lain, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, zona ini memiliki ciri-ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan Australis, bersifat khas atau endemis, hanya terdapat di suatu wilayah.
Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya saya menjawab dari Mbak Oktavia. Ini bertanya mengenai macam-macam flora dan fauna yang membagi Indonesia ke dalam bagian. Nah, di sini ada yang pertama flora bagian tengah. Diawali dari flora bagian tengah atau flora peralihan, ada kayu cendana, kayu eben atau ebnoi, kemudian ada kayu besi. Kemudian faunanya itu ada anoa, komodo, kaskus, tarsius, babirusa. Nah, untuk yang kedua ada flora bagian barat atau flora asiatis yang meliputi meranti, kamfer, mahoni, rotan, anggrek hitam, pinus merkusi, rafflesia nordi, trembesi. Kemudian faunanya yang berada di asiatis itu ada gajah, harimau, orangutan, banteng, badak, dan juga beruang. Untuk zona australis atau bagian timur, floranya ada damar, bakau, dan sagu. Kemudian faunanya ada kanguru, kasuari, kakatua, betet, dan juga cendrawasih. Lalu ke pertanyaan selanjutnya saya menjawab dari pertanyaannya Mbak Ika, yaitu mengenai mengapa tembakau itu dijadikan kearifan lokal dan kaitannya dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, karena di Temanggung sendiri sudah terkenal keberadaannya terlebih lagi tembakau yang jenis rintil, yaitu endemik, hanya bisa tumbuh di Dusun Lamuk Temanggung. Nah, selain itu terdapat juga budaya upacara merti bumi polo atau upacara awal tanam tembakau yang diharapkan nantinya bisa selalu tumbuh dengan hasil yang memuaskan atau maksimal. Nah, kaitan antara kearifan lokal tembakau dengan keanekaragaman hayati adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Salah satu penyusun keanekaragaman hayati tersebut adalah tembakau. Nah, jadi Ibu harus mengenalkan kepada kalian mengenai kearifan lokal di Temanggung ini dengan tujuan agar kalian paham budaya-budaya apa saja yang ada di daerah sekitar yang nantinya diintegrasikan ke dalam mata pembelajaran biologi. Nah, dengan harapan nantinya kalian bisa merawat budaya-budaya daerah yang bisa menjunjung tinggi budaya tersebut. Nah, di sini sudah mencakupi 15 menit dalam sesi diskusi. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.